Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal Muhtaram Al-Ustadz Ali Ridwan Ansari LCMAG wa Al-Muhtaramin Al-Asatidah, guru-guru dan juga anak-anak sekalian. Alhamdulillah malam hari ini di momen peringatan Isra dan Mi'raj kita tadabbur bersama insyaallah. Dan jangan ngantuk ya. Nah, guru-guru juga ini memperhatikan. Tadi Masya Allah disampaikan beberapa hal yang sifatnya kajian-kajian ilmiah terkait dengan Al-Isra dan Mi'raj dan juga dalil-dalil yang mendasarinya di dalam Al-Quran tentang Al-Isra dan Mi'raj. Al-Isra dan Mi'raj tadi sempat ditanyakan oleh moderator, itu Isra Mi'raj itu tahun berapa? Tahun berapa? Nah, di dalam kitab ini Syekh Al-Mubarakfuri, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, beliau memaparkan beberapa pendapat tentang Isra Mi'raj. Kapan terjadinya? Ada 6 pernyataan. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun di mana Allah langsung mengangkat Rasulullah menjadi seorang nabi. Ada juga yang mengatakan di tahun ke-5 setelah kenabian. Ada juga yang mengatakan tahun ke-10. Nah, tahun ke-10 ya, malam 27. Ada yang mengatakan tahun ke-16 bulan sebelum beliau hijrah. Ada juga yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah dan pendapat yang lain. Tapi yang paling disepakati di antara para ahli tafsir adalah, di antara para ahli sejarah adalah tanggal 27 Rajab tahun ke-10 Hijriah. 10 kenabian. Di mana tahun itu adalah disebutnya juga sebagai dengan tahun apa disebutnya? Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena Rasulullah SAW itu mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat mengguncang hati beliau. Ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, dimusuhi orang-orang Taif, ya. Dan masa itu beliau pernah dikepung Hisor ya selama 3 tahun. Bahkan di antara sebab kenapa pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia, sakit sampai meninggal dunia, itu karena jadi Rasulullah bersama para sahabatnya itu beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy itu selama 3 tahun itu sampai susah mendapatkan suplai makanan. Mereka makan kulit, makan rerumputan, ya. Sehingga Rasul juga memerintahkan sebagian sahabat pada masa itu hijrah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Alhamdulillah saya pernah ke Ethiopia. Masih nyimak ini? Ya. Nah, maka tadi disebutkan oleh Ustadz Ali bahwasanya ini adalah semacam tasliyah, ya, pelipur lara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikepung 3 tahun, pamannya sampai meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, kaumnya tidak mau menerimanya, sebagian sahabatnya diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah demi mencari keamanan di sana. Diterima oleh raja siapa di sana? Raja Najasyi. Lalu kemudian saya di Mekah sudah ripuh nih, banyak orang yang memusuhi saya. Beliau berinisiatif untuk pergi ke mana? Ke Taif. Sampai di Taif mendapatkan permusuhan. Dan kalau tidak salah dalam perjalanan dakwah Rasul ke Taif itu ada satu orang yang
masuk Islam. Kalau nggak salah namanya Adas kalau nggak salah. Betul Ustaz Ali ya? Adas bin siapa itu? Ini satu orang yang masuk Islam. Ya, yang lain memusuhi dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, saya maksimal 15-20 menit ya presentasi. Kalau bicara hadis tentang Isra, apalagi peristiwa Isra Mi'raj, itu hadisnya panjang sekali. Hadisnya itu kurang lebih ada mungkin hampir 3 halaman. Ya, menceritakan tentang proses Isra'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj beliau. Nah, di sini Syekh Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, beliau menceritakan dengan ringkas. Saya bacain ya. Coba kita berhayal. Kita melakukan Isra dan Mi'raj. Kenapa disebut sebagai Isra Mi'raj itu sebagai tasliyah ya, pelipur lara bagi Rasulullah SAW. Karena Isra dan Mi'raj itu kira-kira menyenangkan. Antum naik pesawat aja seneng nggak? Seneng. Seneng nggak? Seneng. Ya, naik pesawat tuh bisa ngelongok dari jendela gitu, lihat sayap pesawat, lihat mesin berputar. Apalagi ini terbang langsung kira-kira, pakai buruk, ya kan? Disebutkan pakai apa? Pakai buruk. Antum lihat ke arah Bandung aja itu seneng, apalagi antum ujuk-ujuk muncul sayap antum di bahu kanan kirinya, terus antum terbang ke sana. Kira-kira enak apa enggak? Kita dulu pernah, berapa tahun lalu kita ke Jakarta Ustaz tadi? 2 tahun atau 3 tahun lalu, ada simulator digital. Apa namanya itu? Simulator digital. Nah, di simulator digital itu, kebetulan waktu itu materi yang ada beberapa, antum tahu pakai VR ini, terus ada efeknya, terbang seakan-akan kita terbang beneran, ya kan? 4 dimensi ya. Wah, itu kita merasakan itu. Topik yang macam-macam judul, ada yang Isra Mi'raj, dan kebetulan saya waktu itu Isra Mi'raj. Jadi di VR itu kita seakan-akan benar-benar jalan terbang. Naik langit ke Sidratul Muntaha. Seru itu. Kalau nggak salah masih ada itu di wahana seperti itu. Kalau nggak salah di Al Jabar pernah ada. Bayar berapa itu? Nggak tahu 100.000 atau berapa itu. Ya. Jadi Isra itu terbang di malam hari dari Mekah ke mana? Baitul Maqdis. Itu jaraknya jauh itu. Kurang lebih berapa jam perjalanan naik bis itu? Kurang lebih kalau naik bis ya 30 jam. Berarti hampir 2 hari kan? 1,5 hari kalau naik bis. Dan itu ditempuh dalam 1 malam udah sampai ke langit lagi. Maka Syekh Mubarakfuri menyebutkan di sini, mengisahkan. Jadi ketika malam itu terjadi, Rasulullah SAW diperjalankan di malam hari, dan para ulama sepakat yang diperjalankan itu bukan hanya rohnya, tapi juga jasadnya. Kalau jasad dan roh berarti sensasi jalan itu kira-kira Rasulullah merasakan apa tidak? Merasakan. Ya. Rasulullah tidak akan dibius itu oleh malaikat Jibril. Ya, disebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, usriya bi Rasulullah sallallahu bi jasadihi ala sahih minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis raqiban alal buraq. Ya. Ditemani oleh Jibril alaihissalam, fanazala hunak wa shalla bil anbiya imaman wa rabatal buraq bi hilqati babil masjid. Beliau bersama malaikat Jibril naik buraq, lalu kemudian sampai di mana? Baitul Maqdis, lalu kemudian sholat bersama seluruh nabi. Subhanallah. Bayangkan, Rasul ngimamin para nabi di Baitul Maqdis. Semua nabi ada. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua nabi, tidak ada yang absen. Ya, walaupun nggak ada tauqi.
Gak ada kasul hudur. Para nabi hadir semuanya. Summa urija bihi tilkal lailah min Baitul Maqdis ila sama'i dunya. Kemudian dari Baitul Maqdis itu naik ke langit. Bayangkan antum terbang ke langit. Malam hari angin sepoi-sepoi, angin sejuk. Fastaftaha lahu Jibril fawatahu fara'ahu hunalika Adam abal bashar. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian mengucapkan salam dan disambut. Lalu kemudian Nabi Adam mengakui kenabian Rasulullah SAW. Di situ beliau dipertunjukkan arwahnya para syuhada, ya, di sebelah kanan beliau, dan arwahnya orang-orang yang hidup menderita di sebelah kiri beliau. Kemudian sampai ke langit kedua. Langit kedua ketemu dengan siapa? Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Ketemu Nabi siapa di langit kedua? Nabi Yahya ibnu Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Mengucapkan salam, disambut oleh keduanya. Kemudian sampai langit ketiga, ketemu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu siapa? Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu siapa? Nabi Harun bin Imran. Fasallam alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwatihi. Kemudian sampai langit yang keenam ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Kemudian sampai ke langit yang keberapa? Falamma jawazahu baka. Dan di langit yang ke-7 itu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menangis. Subhanallah. Rasulullah ketemu dengan para nabi itu, Rasul senang apa tidak? Senanglah. Karena apa? Mereka sudah disebutkan kisah-kisahnya oleh Allah di dalam ayat-ayatnya yang diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasul bertemu dengan mereka. Ini nih yang dikisahkan. Ini nih dalam ayat yang sudah saya hafal. Ini dalam wahyu yang sudah saya terima. Gitu kan? Ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Lalu ditanya Nabi Musa, "Ma yubkika?" Wahai Nabi Musa, apa yang membuatmu nangis? Faqala, "Abki." Aku menangis li'anna gulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aksar mimma yadkhuluha min ummati. Kata Nabi Musa, gimana aku enggak nangis? Ini nabi akhir zaman, gulam katanya. Masih muda. Iya. Gulam ini gulam ini. Nabi Musa menyebutnya gulam ya karena junior kan Rasulullah itu kan. Ibaratnya kan junior. Kamu itu diutus tuh setelah aku. Tapi nanti umatmu tuh masuk surga duluan dan umatmu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Beliau merasa bagaimana ya? Ada perasaan iri barangkali. Cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pasti bahagia dong ketemu nabi-nabi tadi itu. Nabi siapa aja? Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Idris. Nabi siapa lagi? Nabi Harun, Nabi Imran, Nabi siapa? Yusuf dan lain sebagainya. Sampai langit ke-7. Summa urija bihi ila sama is-sabi'ah. Falaqiya fiha Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-7 ketemu dengan bapaknya para nabi. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian rufi'a ila sidratil muntaha. Summa ila baitil ma'mur. Diangkat sampai sidratul muntaha ila baitil ma'mur. Lalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa urija ilal jabbari jalla jalaluh. Diangkat bertemu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Jaraknya itu qaba qausaini. Kira-kira 2 busur jaraknya dengan Allah. Aw adna atau bahkan lebih pendek. Lebih dekat lagi jaraknya. Subhanallah. Rasulullah bertemu dengan Allah. Walaupun di situ ikhtilaf. Kira-kira apakah Rasul bisa melihat Allah dengan matanya langsung, mata kepalanya langsung atau tidak? Banyak pendapat di situ. Ya, nikmat tertinggi nanti di surga apa? Bisa melihat Allah. Dan itu dirahasiakan oleh Allah sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada orangnya. Kalau ada orang mengatakan, wah ini orang itu banyak nggak mau masuk Islam karena katanya Tuhannya nggak berwujud. Kalau
Kristen kan jelas tuh, patung Yesus. Hindu jelas Tuhannya. Tapi Islam ini nggak ada wujudnya Tuhan. Masa kita menyembah sesuatu yang nggak berwujud katanya. Allah merahasiakan wujudnya, tapi Allah mengatakan wujud. Ya. Fauha ila abdihi auha, lalu dia menyampaikan wahyu kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan disitulah keluar perintah apa? Salat. Berapa perintah salat? Berapa rakaat? 50 rakaatan. Rasulullah kan seorang nabi yang soleh. Terima 50 salat, sudah. Sam'an wa ta'atan, ya Allah. Saya simak, saya dengar, taat insya Allah. Rasulullah pulang, turun. Faraja'a hatta marra ala Musa. Turun, ketemu dengan Nabi Musa di langit yang keberapa tadi? 6. Lantai ke-6. Faqala lahu, Nabi Musa bertanya, bima amaroka, kamu diperintah apa wahai Muhammad sama Allah? Qala bi khamsina salatan, aku diperintah 50 kali salat wahai Nabi Musa. Qala inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu itu enggak akan bisa, enggak akan sanggup kalau umatmu salat 50 kali sehari, 24 jam. Berarti setiap berapa? Setiap 1 jam 2 kali sholat. Sanggup gak kira-kira? Nabi Muhammad kenapa nggak protes? Ya, beliau seorang nabi yang soleh, manut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa mengatakan, umatmu akan kuat itu. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatika. Balik kau, ikuti nasihat saya. Kira-kira gitu ya. Ikuti saran saya. Balik kamu kepada Allah, minta keringatan. Faltafata ila Jibril, Rasul nengok ke arah Jibril. Gimana Jibril? Kira-kira begitu. Ya nggak gitulah ya, pasti sopan lah. Bagaimana ya Sayyid ya Jibril? Apa kata? Ka'annahu yastashiruhu fi dzalik. Seakan-akan beliau itu ingin minta pendapat kepada malaikat Jibril. Fa asyara. Lalu malaikat Jibril mengatakan, memberikan isyarat, an-na'am, mengiyakan, in syi'ta, jika kamu mau. Subhanallah. Jadi Rasulullah ketemu dengan malaikat Jibril di malam itu. Konon, malaikat Jibril mau menunjukkan wujud aslinya, yaitu makhluk malaikat yang bersayap 600 sayap. Kalau sayapnya dibentangkan, seluruh langit dan bumi itu tidak kelihatan, tertutup oleh sayapnya. Betapa besarnya malaikat Jibril. Ada yang namanya Jibril di sini? Nggak ada. Kalau orang Arab banyak namanya Jibril, apalagi orang Mesir tuh. Banyak namanya Jibril. Ada Syekh Muhammad Jibril, seorang qori. Ya. Fa'ala bihi Jibril hatta ata bihil Jabbar tabaraka ta'ala. Balik lagi ke langit. Kemudian mengetuk pintu langit. Diturunkan sholat itu, jumlah itu sampai kemudian menjadi dari 50 berulang-ulang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sempat mengatakan kepada Nabi Musa itu terakhir kali, ya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, malu saya sama Allah. Malu saya sama Allah kalau minta keringanan terus tuh. Ya. Sampai akhirnya kemudian sholat itu diturunkan menjadi 5 kali sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, subhanallah. Itu sekilas ceritanya ya. Kalau dibalik itu ya panjang, kalau kita ceritain panjang-panjang akan panjang-panjang anak-anak ya. Tapi malam ini kita tidak akan panjang-panjangin lagi. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kenapa para ulama sepakat kira-kira Isra Mi'raj tadi tahun keberapa? Ke-10 apa? Kenabian. Ke-10 kenabian. Mengapa kok ke-10 kenabian? Enggak langsung saja ketika Nabi Muhammad turun Iqra langsung perintah sholat. Kenapa? Nah, ini harus antum pahami. Ya. Yang harus antum pahami itu apa?
bahwasannya ketika Allah ingin memerintahkan suatu perintah yang besar, suatu bentuk syariat, maka syariat itu harus dibangun atas pondasi. Pondasi apa? Pondasi keimanan, pondasi tauhid. Selama kurang lebih 10 tahun Rasulullah SAW membina umat di Mekah, mengokohkan apa? Tauhid. Maka kesadaran tauhid inilah yang dibangun pertama kali, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan di hari pertama Rasul dapat wahyu langsung perintahnya sholat, kira-kira orang Mekah pada mau sholat apa tidak? Enggak mau. Jangankan orang Mekah, zaman sekarang nih ya. Saya pernah, kakak saya cerita, di kampung saya itu ada seorang khatib, khutbah Jumat bicara tentang sholat. Salah satu mustamiknya jamaah itu ada orang yang baru tobat. Lalu kemudian di situ divonis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu apanya? Sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat kafir, Jumat depan sudah nggak mau berangkat Jumatan lagi. Kenapa? Karena dia baru mau tobat, imannya belum terhimpun, kesiapan mentalnya untuk melakukan sholat 5 waktu belum siap. Dia masih berusaha merangkai imannya yang tercerai-berai. Kira-kira begitu. Ya, maka perintah-perintah yang besar itu oleh Allah tidak diperintahkan langsung sejak kenabian, tapi setelah mereka terbangun. Makanya ada beberapa syariat yang sifatnya tadarruj, ya, tadrij, bertahap. Supaya apa? Supaya umat itu siap mentalnya menerima sholat. Ya. Nah, saya sebutkan, ini antum udah ngantuk ini masalahnya. Udah nggak betah ini, lihat door prize ini. Ya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini, paling tidak ada 9. Antum mau catat boleh, tidak juga lebih baik dicatat. Min durusi rihlatil Isra wal Mi'raj ma ya'ti. Awalan, al-iksaru min dzikrillahi wa tasbihi bil-laili wan nahar, memperbanyak baca tasbih dan zikir kepada Allah siang dan malam. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj ini dengan firman-Nya apa? Tasbih. Subhanalladzi asra bi an qala subhanallahil azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang dia banyak bertasbih, maka Allah akan siapkan tanaman pohon kurma yang ada di dalam surga. Ya, banyak tasbih. Baca apa? Subhanallah. Saya itu heran, bukan kagum, heran dengan beberapa orang. Kalau kaget yang dibaca apa? Buset. Bener ini. Pernah dengar antum? Orang kalau kaget, buset. Wallahi ini lisan kita ini orang Muslim itu jauhi itu. Kalau antum kaget, baca apa? Subhanallah. Baca apa? Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, gak usah takut dibilang sok agamis. Enggak, tunjukkan karakter sebagai seorang Muslim. Ya, yang pertama. Yang kedua, syaraful ubudiyati lillahi rabbil alamin. Jadi yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj itu mengandung apa? Kemuliaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah sholat itu harus memperjalankan hambanya seorang nabi dan rasul di malam hari yang harusnya beliau istirahat di rumah, ya, tapi di malam itu beliau diperjalankan, ya, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya singkat karena sudah 3 menit lagi nih katanya. Nah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahwa
seluruh para nabi itu adalah bersaudara. Dan agama mereka apa? Satu. Ya, inna dina indallahil Islam. Semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ajarannya satu, yaitu tauhid, dan agamanya juga satu, Islam. Nabi Adam disebut Muslim, Nabi Idris Muslim, Nabi Nuh Muslim, Nabi Soleh Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa juga Muslim. Kalau ada yang mengatakan, oh Nabi Isa itu Nasrani, Kristen, Masihi, bohong. Jadi kalau ada agama samawi itu ada Yahudi, ada Nasrani, salah. Yang benar agama samawi cuman satu, yaitu apa? Islam. Walaupun nanti antum belajar Diyanah ini, Diyanah itu antum ada pembagian agama samawi kan? Kelas berapa itu Diyanah itu? 5. Kelas 5. Al-Adyan itu. Tetap hakikatnya agama samawi itu ya satu, yaitu apa? Islam. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kemudian apa lagi? Yang keempat apa? Yang keempat adalah bayanu uluwi makanati wa manzilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallahi taala. Jadi yang keempat, faidah durus yang kita bisa ambil adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjelaskan luhurnya derajat siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut sebagai sayyidul mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin. Makanya beliau menjadi seorang imam di antara para nabi dan rasul di Baitul Maqdis sebelum peristiwa apa? Mi'raj ke langit. Yang kelima apa? Bayanu azimi qadris salati. Isra Mi'raj ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Keagungan nilai ibadah salat. Maka salat itu menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ya kan? Islamnya seseorang itu pertama dengan syahadat, yang kedua dengan salat. Syahadat dengan salat sudah orang Islam. Tapi kalau syahadat saja tidak sholat, maka Islamnya batal. Tapi kalau orang syahadat nggak puasa, para ulama masih mentolerir dia seorang yang fasik. Kalau dia orang Muslim, uangnya banyak, tidak haji, dia kategorinya fasik saja, bukanlah seorang yang kafir. Ya, jadi ini ibadah sholat nih. Ya, ini pahami betul. Ya, yang keenam, wujubul istifadah min khibratis sabiqin. Pentingnya kita itu mengambil apa? Pelajaran dari pengalaman para nabi-nabi terdahulu. Maka Rasulullah SAW dipertemukan dengan para nabi-nabi yang ada. Walaupun tidak semuanya ketika Mi'raj, tapi ketika sholat di Baitul Maqdis dipertemukan dengan semua para nabi. Supaya Rasulullah itu membuktikan bahwa Rasulullah bahwa risalah Nabi Muhammad itu benar. Yang aku utus, kira-kira begitu. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad itu, bukan hanya kamu Muhammad, tapi ini orang-orang ini yang hari ini hadir di sini nih. Subhanallah. Berarti termasuk Nabi Isa alaihissalam itu, yang beliau sekarang diangkat ke langit sana, ya kan? Gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah hadis ini, peristiwa Isra Mi'raj ini menjelaskan tentang keutamaan sahabat beliau. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliaulah orang yang pertama kali mempercayai kisah yang miracle ini. Yang bagi akal sehat mustahil. Ya, bagi akal sehat mustahil, tapi ini adalah miracle, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah waktu itu sangat mudah diatur, jarak sangat mudah diatur. Jangankan mengatur waktu, ya Allah itu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada saja bisa, apalagi sekedar mengatur sesuatu yang sudah ada. Bagi Allah sangat mudah, apalagi ada teori-teori memperkuatkan bahwasanya bukan hal yang mustahil perjalanan di satu malam dilakukan antara Mekah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha yang
Berapa jaraknya? Kita tidak tahu, wallahu alam. Yang kedelapan anak-anak adalah apa? As-sabat 'alal haq. Teguh di dalam kebenaran. Hibatun minallahi lil abdi, itu adalah merupakan sebuah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Rasulullah SAW diberikan anugerah sedemikian bentuknya, Isra dan Mi'raj, adalah akibat apa? Keteguhan yang dipegang oleh Rasulullah SAW, kesabaran yang dipegang oleh beliau dengan hantaman ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh beliau, permusuhan dari kaumnya sendiri, kehilangan orang-orang terkasih, ya. Lalu disebut tidak dipercaya dakwahnya, subhanallah. Ini adalah apa? As-sabat 'alal haq, keteguhan di dalam hak. Itu suatu yang merupakan sebuah anugerah. Dan memegang itu tuh berat, butuh apa? Butuh keyakinan yang kuat dan dalam. Dan yang kesembilan apa? Al-minahu la takunu illa ba'dal mihan. Yang kesembilan, al-minah, mana minah? Pemberian, anugerah, hadiah itu la takunu illa ba'dal mihan, tidak akan pernah diberikan kecuali setelah adanya apa? Ujian-ujian. Pepatah hantu mengatakan apa? Wa mal ladzatu illa ba'dat ta'abi. Ya kan? Anugerah yang diberikan oleh Allah setelah ujian. Maka ketika antum menghadapi ujian yang berat, pasti pada waktunya nanti akan ada kelapangan. Dan itu Rasulullah SAW membuktikannya. Saya kira yang saya sampaikan tepat jam 10 ya anak-anak. Sekilas kisah Isra Mi'rajnya sampai dengan beberapa ibrah yang kita ambil. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.